bahayanya mengungkit-ungkit pemberian, bahayanya riya, bahayanya menyakiti perasaan penerima sedekah. Dia bilang, bagaimana urusanmu dengan saya kasih itu, beres nggak? Jadi tersinggung dia akhirnya. Ada juga, kamu kalau nggak saya kasih makan ora hidup, begitu. Kamu kalau enggak saya kasih bagi tanah, ora bisa tinggal. Itu namanya mengungkit-ungkit. Besar dosanya, tapi ada yang jauh lebih besar, yaitu ngaku-ngaku sedekah. Kamu kalau enggak dibagi sama baba yang bagi, bukan lo, gitu. Kamu enggak hidup, gitu kan. Baba ngungkit-ngungkit, bukan sedekahnya. Itu parah. Itu masjid yang bangun engkong gua, yang engkong lu apa, gitu. Itu parah tuh dosanya. Yang kayak begitu kan dia nyumbang begitu, jadi nyumbang kagak, ngaku-ngaku begitu. Yang kayak begini, ini namanya menyakiti. Apa gambaran daripada bahaya mengungkit-ungkit? Di antara hadis Nabi diriwayatkan juga oleh Imamun Nasa'i di dalam Sunan An-Nasa'i, Imam Ahmad dalam musnadnya, la yadkhulul jannata manu. Dalam hadis yang lain, mannanun, tidak akan masuk surga orang yang tukang mengungkit-ungkit, orang yang riya dalam berbagi, pamer, tidaklah dia masuk surga. Al-Quran seringkali mengajak kita memberikan logika bagaimana cara kita memahami ajaran agama yang dogmatif menjadi rasional di dalam otak kita. Maka Al-Quran itu banyak tamsil, banyak perumpamaan. Apa perumpamaan orang sedekah yang doyan mengungkit-ungkit sedekahnya? Begitu. Begitu juga apa perumpamaan orang sedekah yang menyakiti pemberinya. Menyakiti perasaan pemberi itu kayak gimana? Nih begini, ada orang datang sama kita, bang, bagi duitlah 1.000. 1.000? Lo ngehina gua lebihin, begitu. Ini namanya al-adha. Kalau la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, begitu. Jadi nyakiti. Dia minta 1.000, dikata menghina. Emang gua bokek, gua kasih banyak, begitu. Kalau ngasih mending ngomong doang. Itu yang kayak begitu, namanya menyakiti perasaan daripada penerima. Kata Allah, famathaluhu kamathali Safwan, perumpamaan orang yang riya dalam sedekah, orang ngungkit-ngungkit dalam berbagi, orang yang munafik, perumpamanya percis seperti ada batu besar licin. Itu batu di atasnya banyak debu, penuh
debu. Akhirnya kemudian hujan lebat mengenai batu itu debu yang banyak, kagak ada bersih, tersapu oleh air hujan. Kayak gitu tuh orang-orang yang riya, sedekah, ibadah kayak debu. Pangkatnya sedekah tuh kayak debu, pangkatnya ibadah kayak debu, numpuk kena hujan riya, kena hujan membangkit-bangkit, fatarokahu solda, maka kalis, jadi kayak debu di atas genteng rumah kita, panas setahun, hujan sehari, habis semuanya, sehingga genteng itu bersih, percis. Kita sedekah, perasaan kita ganjaran banyak, di akhirat ora ada ganjarannya. Ada satu cerita menarik, gambaran orang tukang ngungkit-ngungkit, gambaran orang yang menyakiti perasaan penerima. Ada orang kaya, cukup dermawan, kalau ada yang minta sedikit selalu dia bilang, segitu lu ngehina gua, berapa mintanya? 1000, gua kasih 100.000. Nih, begitu. Minta dikit-dikit sama gua, gitu. Lu payah banget hidupnya. Jadi tersakiti si penerima, dianggap menghina dia. Begitu. Sabanari begitu dia. Kalau sedekah adalah orang kaya yang pura-pura miskin, pengen nasihati ini orang yang tukang nyakiti si pemberi. Dia buat mangkok itu ditempelin embernya di tanah, yang tanah itu udah dibolongin, ada bolongnya, ada ke bawah, di bawahnya ada drum, begitu. Jadi akhirnya lewatlah orang kaya itu, dibilang, Pak, bagilah sedekah 1 dirham. Apaan? 1 dirham. Saya penuhi mangkokmu. Pengawal, kasih nih orang yang nampaknya sufi, sulit finansial, penuhin mangkoknya. Maka diambillah dari kantong itu, dimasukin uang dirham, masuk dalam mangkok itu, masukin lagi. Itu karena bolong, masuk ke drum bawah tanah, kagak penuh-penuh, isi lagi, kagak penuh lagi. Ampe dia bilang si karyawannya itu, pembantunya, asistennya, Tuan, duit udah habis, tapi mangkoknya belum penuh. Dia merah wajahnya. Kok bisa? Gua orang kaya, tapi enggak penuh. Akhirnya dicabut itu mangkok, masuk ke dalam. Gua juga duitnya banyak, enggak gitu-gitu amat. Kalau orang minta kasih aja, enggak usah pakai diceramain panjang. Itu ceramain panjang tuh nyakitin, enggak boleh dalam Al-Qur'an. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Begitu.
Maka perumpamaannya kayak genteng rumah kita, ada debu sabanari, ada debu sabanari, itulah ibadah kita. Ada debu sabanari, ada debu sabanari, ada debu sabanari, kena hujan, fatarokahu solda, maka jadi bersih, kagak ada api-apinya. Maka orang ibadah yang mengungkit-ungkit kayak begitu, orang riak kayak begitu. Banyak perumpamaan dibuat oleh ulama sebagai menterjemah panjang Al-Quran, seperti Imam Abu Laith As-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Beliau bilang perumpamaan orang riya dalam ibadah percis seperti orang bawa koper ke mall, ke plaza, dia bawa tuh koper, orang-orang bilang tuh orang mau borong, duitnya banyak, sekoper, luar biasa, pasti tuh orang kaya, mau belanja apa aja itu bawanya aja bukan dompet, koper. Orang kagak tahu isi kopernya duit monopoli. Tahu nggak duit monopoli? Hah? Duit monopoli tahu nggak? Nah, begitu. Kira-kira kalau dibelanjain laku nggak? Kagak. Dia muter semol, kagak kebeli apa-apa. Tapi penilaian orang luar biasa. Orang ria begitu, hanya dapat penilaian orang, tapi di akhirat kagak ada apa-apa. Gara-gara ria. Tuh begitu, pamer. Maka dilarang ria. Beribadah kerinduan ingin dipuji orang. Amat sangat tersiksa jiwanya orang yang berbagi, beribadah, ada kerinduan pengen diponten orang lain, pengen dinilai oleh orang lain. Masa ibadah pengennya dapat penilaian orang? Apakah tidak yakin Raqib Atid mencatat? Apa tidak yakin Allah melihat? Begitu. Enggak cukupkah dengan pandangan Allah bahwa Anda bersedekah sampai Anda pengen pamer? Apakah tidak cukup dengan malaikat Raqib yang mencatat amal baik Anda sebagai sekretaris gratis tanpa perlu dibayar? Ngapa perlu pakai pamer-pamer? Maka tidak elok. Kata Nabi dalam satu hadisnya, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling mengkhawatirkan dari apa yang aku khawatiri menimpa Anda umat Islam, bila terkena syirik kecil. Sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Ar-riya, menduakan tujuan, pengen dinilai orang di dalam ibadah, di dalam berbagi, dalam segala hal. Ini percis kayak begitu. Nanti di akhirat yang pertama kali dipanggil dan adabnya berat 3 orang. Orang kaya, kiai, mujahid. Ketika ini bahasa hadisnya qurra, ketika ini kiai, ketika ini ustad,
ditanya di akhirat, apa amaliyahmu pengen masuk surga? Begitu. Gua ngajar di dunia nolongin orang, kata Allah tidak, ente kan niatnya biar dikata pinter, orang-orang juga udah sebut kalau ente pinter, ya udah itu aja balasannya. Begitu kata Allah. Begitu juga kita tukang main hadroh mau masuk surga, apa ibadahmu? Saya di dunia main bentabok, main hadroh. Begitu, jadi layak masuk surga? Enggak, kata malaikat Ridwan, enggak bisa, lu kudu masuk neraka. Emang apa? Lu kan pengen dipuji, suaranya merdu, orang-orang juga udah bilang kamu riak. Minggir lagi. Ngapain kamu yuk mau masuk surga? Saya dulu sedekah. Enggak, kamu bukan sedekah, pengen dikata dermawan, orang-orang juga udah sebut kamu itu orang yang dermawan. Ngapain kamu masuk surga? Saya di dunia perang pada luka membela Islam. Enggak, kamu kan biar dapat veteran, biar dikata pahlawan, orang-orang juga udah nyebut kamu pahlawan. Enggak dapat. Inilah orang-orang yang ahli neraka pertama kali bakal dijebloskan. Maka niatlah yang ikhlas saja. Sedekah ikhlas. Bagaimana ikhlas dalam sedekah? Yang gampang kayak kita dan kencing, itu ikhlas. Bapak dan ibu nih di rumahnya punya sepiteng enggak? Punya sepiteng enggak? Ada enggak? Punya. Baik, kalau punya, saya mau nanya, udah pernah ngitung belum kencing saya udah berapa liter ya masuk sepiteng? Udah pernah ngitung belum? Belum ngitung. Belum pernah. Karena belum pernah, nanti sepulang ngaji nih ada rencana pengen ngitung nggak? Itu ikhlas. Itu ikhlas. Yang udah keluar ya sudah, kagak dihitung-hitung. Hitung-hitung. Manajemen keuangan, jangan ngitung duit yang udah keluar. Pusing. Beli bawang 10.000, beli cabai 5.000, pegel. Yang udah jadi tinjak tuh jangan disebut-sebut. Bukan akhlak Islam, namanya adza. Jalan-jalan ke Anyer, Karangbolong, makan bakso di mobil, ngomel mulu, najong banget tuh bakso. Enak ora, harganya doang menang mahal doang. Gitu. Ada yang model kayak begitu, Bu? Yang mana orangnya? Tuh, begitu. Begitu. Ngomong mulu di bis, orang pada tidur dia masih ngomong aja, najong banget. Najong tuh apa ya? Ya kayak begitu dah tuh. Saya sering dengar bahasa di kampung tuh. Pakai najong, begitu. Najong banget. Menang mahal doang, enak ora. Begitu. Sampai temennya yang di samping kursi nanya, habis enggak? Habis sih. Lah habis ngomongin habis. Lah gua kalau kagak habis gua udah beli. Begitu. Begitu. Kata Muallim Syafi'i Adami rahimahullah, kalau udah masuk perut jangan diomongin. Kalau mau diomongin yang belum masuk perut. Kalau udah masuk diomongin nggak bisa dikeluarin. Jadi mau ngapain? Nggak ada gunanya. Tuh pedagang bakso yang di Anyer denger juga kagak. Bakal jadi pegel doang sama diri. Gitu. Denger gak yang dagang baksonya tuh? Kagak. Andai denger bakal dijawab juga sama dia dan kita tambah pusing lagi. Dia denger najong banget, enak orang mahal, dia bakal berkata, Bu, saya ini dagang bakso khusus,
bagi orang yang duitnya banyak, pengen ngabis-ngabisin duit, maka saya mahalin karena pengen hiburan. Duitnya banyak, pengen dihabis-habisin. Orang tidur di rumah bisa, merem juga, ngapa tidur di hotel? Begitu kan, merem juga. Begitu berarti kan pengen ngabisin duit, makanya saya naikin harganya. Masalahnya, ngapa lu orang miskin kemari, lu mainnya ke Air Petra aja? Begitu kata dia. Nanti dijawab begitu, kata kita, kurang ajar lu tuh, nyakiti gua tuh. Tadi dia begitu, ujungnya capek sendiri. Salah dia. Kalau udah masuk perut mah sudah. Kan ada orang kayak belanja kayak begitu ya, begitu. Nggak benar, nggak usah yang udah mah, udah kejadian ya sudah, begitu, puyeng, begitu. Jadi jangan dibikin badan kita jadi sakit, begitu. Itu namanya ikhlas. Kayak orang Sunda begitu tuh, orang Cianjur, orang Bandung, dia di kali, begitu, namanya kali Jabotabek, jalma kebo tai bebek, kumpul di situ, mandi di situ, nyuci di situ, kakus di situ, begitu. Nah, ketika dia udah, dia nggak pikirin tuh tinja saya nabrak batu apa kagak ya, dia nyangkut di mana, udah yang sudah, yang kita udah sumbangin ya sudah, dah jangan dipikirin urusan dia. Itu pengurus duitnya diumpetin, urusan dia, yang penting kita nyumbang. Jangan pakai jadi puyeng ntar duitnya, nggak usah ntar duitnya, isi aja tuh kotak amal Jumat tuh. Jangan pakai pura-pura merem, udah lewat baru melek. Kan ada yang kayak begitu. Jangan, udah sumbang aja, nanti dia duitnya nggak bener. Nah, dia nggak bener, jangan kita ikut-ikutan kagak bener, sedekah aja. Enggak benernya urusan dia dengan Allah, urusan kita setan bisikin, jadi kagak sedekah, dia kagak bener dia. Nggak usah isi kotak amal Jumat, nggak usah lah, setan tuh. Ujungnya kita kagak sedekah, udah kagak sedekah, nyelak lagi, sian. Makanya saya sering lihat pengurus tuh pada kurus, maka namanya pengurus. Kalau gemuk, penggemuk, bener nggak? Begitu, kurus, begitu, namanya juga pengurus, begitu. Sian, benernya aja salah, apatah lagi salahnya tuh, begitu. Jadi ikhlas itu kayak orang kanyut kemana terserah, begitu. Dalam bahasa yang lain, ikhlas itu kayak surat Al-Ikhlas, enggak ada tulisan ikhlasnya. Kalau surat Al-Kausar ada tulisan kausarnya, inna a'tainakal kausar. Surat An-Nas ada qul a'udzu birabbin nas, begitu. Surat Ikhlas enggak ada, yang ada qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul kufuwan ikhlas. Enggak ada kufuwan ahad, enggak ada ikhlas. Ikhlas itu kagak ada tulisan ikhlas. Tapi kalau masih orang ngomong gua ikhlas, belum begitu, masih ada tulisan ikhlasnya, gua udah ikhlas banget, kagak. Kalau ikhlas kagak ada sebutannya, begitu. Tapi nggak apa-apa, begitu, nggak apa-apa. Makanya kata Syekh Nawawi Banten kemarinnya, ada ganjaran nggak? Sedekahnya ada ganjarannya, tapi ngungkitnya ada dosa, begitu.
artinya jangan tinggalin. Kata seorang sufi mengata begini, dia bilang di hadapan para jemaatnya, dia bilang, saya yakin sedekah saya itu kagak diterima sama Allah. Yang saya kemarin bagikan tuh kagak diterima sama Allah, saya yakin 1000%. Dikata sama jamaahnya, loh emang lu Tuhan? Bisa lu tahu kagak diterima? Kan gua yang ngerjain, gua kagak ikhlas. Begitu, makanya kagak diterima. Yang diterima sama Allah yang ikhlas, gua ria, makanya gua tahu kagak diterima. Ditanya lagi, terus ngapa lu kerjain? Begitu. Jadi membiasakan sedekah. Jadi kali aja suatu saat Allah kasih hidayah, gua ikhlas, gua udah terbiasa sedekah. Begitu. Dan Allah tuh maha kuasa, bisa mindahin orang yang riak jadi ikhlas. Daripada enggak mau sedekah takut riak. Mau sedekah, gua takut riak kagak jadi lagi, takut riak kagak jadi lagi, tuh sampai mati kagak bakalan lah sedekah. Nggak usah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak perlu juga ditulis hamba Allah, hamba Allah. Emang apa? Biar ikhlas? Kagak. Orang hamba Allah itu pengurus masjidnya tahu siapa hamba Allah ini, tahu nggak? Tuh ya bukan begitu, tulis nama aja ikhlas, nggak perlu tulis pakai hamba Allah. Sianan itu, sampai ada orang baru masuk Islam itu di kampung ini hamba Allah banyak amat ya, begitu, karena saya terima dari hamba Allah mulu. Begitu. Coba kalau dia kerja begitu tuh 1000% nggak bakal diterima. Ngelamar kerja nama hamba Allah, pengalaman kerja takut ria, diterima nggak kira-kira? Lah kagak, tulis aja nama. Nggak apa-apa, ikhlas ria tuh urusan kita dengan Allah. Orang yang nuduh ria pastikan dosa, karena dia bukan Tuhan. Malaikat aja gak tahu kalau kita ria, malaikat nggak tahu, yang tahu Allah doang. Jadi kalau sampai ada manusia tahu dia ria, itu orang paling gede banget dosanya, udah kayak Tuhan. Nggak ada yang tahu. Dalam satu hadis yang sangat panjang di dalam kitab Az-Zuhud, Ibnul Mubarak riwayatkan hadis dari gurunya Khalid bin Ma'dan, dari gurunya Mu'ad bin Jabal, diceritakan hadis yang sangat panjang. Al-Imamul Ghazali tulis di dalam Ihya, tulis juga di dalam Bidayatul Hidayah tentang kisah bagaimana di langit ketujuh malaikat nggak bisa tahu ini orang ria ikhlas. Kata Allah, kau pencatat amal, saya tahu tentang ikhlas tidaknya, kau tidak salah, saya tahu. Tuh malaikat nggak tahu. Jadi kalau ada orang ria tuh belum tentu, tapi kan dia santunan yatim pakai manggil yatim 1000 dikumpulin, itu kan ria. Bukan, dia ngajak ente yang lebih kaya dari dia biar kayak begitu niatnya, bukan ria. Jadi kita harus positive thinking, begitu. Maka kata Syekh Nawawi, famasaluhu ay fahalatul mura'i fil infaq, maka sikap, keadaan, perilaku orang yang pamer dalam sedekah, kamasali Sofwan, seperti perumpamaan Sofwan. Apa Sofwan? Batu besar licin, begitu. Yang mana batu ini alaihi turabun, ada debunya. Bahasa gampang aja deh, genteng, biar gampang. Ente bakal paham kalau mau genteng, karena jarang kita ngomongin batu-batu. Seperti genteng, begitu Sofwan tuh, genteng yang kena debu panas setahun.
lalu hujan sehari dengan hujan fatarokahu solda bersih, kagak ada debu, bersih, kagak ada ganjaran gara-gara riya. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, mereka tidak mampu memanfaatkan apa yang mereka kerjakan. Pengen dapat mana balasan ibadah saya, ora ada, gara-gara riya, gara-gara kagak ada, enggak dapat apa-apa, maka di akhirat hancur lebur ganjarannya, sabablah dia itu riya. Begitu orang yang zahirnya ibadah tapi amalan batinnya salah, dia tidak ikhlas, maka di akhirat hancur lebur, tidak didapat ganjarannya. Enggak ada seorang pun yang dapat menahan daripada debu yang di atas genteng, kudu kalis. Enggak ada satu orang pun yang bisa menahan ganjaran, sehingga di akhirat kagak didapat barang sedikit pun ganjarannya, seperti kagak didapat debu yang ada di atas genteng ketika terkena air hujan yang lebat, kalis seperti air terkena daun talas terkena air bas, enggak ada yang nyangkut berbekas. Begitu orang-orang yang riya, orang-orang yang pamer, orang-orang yang tidak ikhlas. Contohnya banyak. Ada orang suaranya merdu banget, enak, begitu enak suaranya, tapi kalau ada temennya yang adzan selalu nyela, suara kayak begitu serak-serak bengek adzan, enak juga kagak, mana salah mulu lagi bacanya gitu. Yang kayak begitu adzan selalu dibilang, lu juga dong, lu kan suaranya enak adzan. Nggak usah, tapi nyela mulu. Kan ada yang kayak begitu tuh, adzan kagak nyela mulu, yang adzan ngimamin kagak nyela mulu sama imam, sianan saya sama imam gitu. Apa gua ganti aja namanya makmum ya, kata si imam. Jadi imam siapa, makmum, karena dia selak mulu, ngimamin kagak nyela mulu, jadi tukang ponten, kagak bener tuh. Begitu akhirnya begitu tuh, karena dia begitu. Satu hari dia adzan zuhur dengan suara emasnya luar biasa, padahal nggak pernah adzan, suaranya enak. Akhirnya selesai adzan, temennya kata, tumben lu adzan, dulu disuruh susah banget, begitu adzan cakep itu. Dia bilang, biar tahu Pak Haji Udin calon mantunya suaranya merdu. Begitu Pak Haji Udin yang samping masjid, iya, yang anaknya Markona, lu tahu gua pacarnya. Oh, masalahnya begini bang, Pak Haji Udin lagi pulang kampung ke Jawa, ini udah seminggu. Yang bener, aduh lu boleh tanya, di hatinya gua nyesel adzan. Itu namanya riya. Adzannya bukan karena Allah, karena pengen dinilai sama Pak Haji Udin. Haji Udinnya juga gak ada. Nyesel, gua nyesel banget suara emas gua, jadi kagak denger lah, kagak. Aduh, itu namanya riya, kagak ada ganjarannya. Kalau riya kagak ada ganjarannya, riya. Jadi bukan kata-kata ini riya, sikap hati, bukan mulut. Ada orang
mau umroh ngadain walimatus safar, timbang umroh doang aja walimatus safar begitu. Riak tuh, riak. Orang mau kayak gua nih kagak usah, timbang umroh aja. Habis itu dia selfie di depan Ka'bah, angkat di status sama di Facebook. Lah itu lu pengen dilihat orang begitu. Bukan begitu, mungkin dia minta doa biar selamat perjalanannya, bukan pengen diketahui orang dia mau umroh begitu, bukan. Jadi jangan buruk sangka menuduh orang ria, karena ria yang bisa menuduh cuman Tuhan, selain Tuhan kagak bisa. Jadi kalau manusia menuduh orang ria, itu berarti dia Tuhan begitu, karena nggak bisa kita mah. Karena malaikat aja enggak bisa menuduh orang tuh ria, enggak bisa. Tuh malaikat, Allah doang ikhlas, Allah doang begitu. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu, tidak mampu mengais ganjaran dari ibadah di akhirat yang dikerjakan di dunia lantaran dia ria. Tafsir kedua, tidak akan kelihatan ganjaran sedekahnya, seperti kagak ada kelihatan debu yang kena air hujan yang lebat. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, Allah tidak bakal berikan hidayah kepada golongan yang kafir, yang ingkar kepada kebaikan, kepada kebenaran. Maknanya amalan riya, amalan mengungkit-ungkit, amalan menyakiti perasaan penerima pemberian adalah amalan orang-orang kafir. Seorang mukmin, orang yang beriman, yang punya ikatan iman dengan Allah dan Rasulnya, hendaklah menjauhi daripada sifat-sifat riya, sifat mengungkit-ungkit, dan sifat menyakiti perasaan penerima. Maka saya tuh kalau ada orang santunan yatim kurang mau, ngasih yatim belakangan sianan, penerima disakitin. Mana tuh yatim datangnya pagi banget, jam tangan 6 udah datang, panitia aja yang bakal jadi MC belum ada, itu yatim udah nongkrong tuh, duduk aja di situ, bocah lari sana lari sini begitu, mau nungguin bingkisan doang begitu. Akhirnya pemain hadroh udah pulang, dia belum, nungguin apa? Bingkisan begitu. Ampe kori udah pulang, dia belum dibagi begitu. Ampe kelar, yang ceramah aja udah pulang, dia belum begitu. Kata dia, kapan? Nanti, belum dapat, kata maknya yang nganterin. Jadi siang dari pagi ampe dohor, mana belum sarapan. Habis itu anak yatim sakit, tanggung jawab tuh panitianya tuh, dia kena emah gara-gara nggak makan. Kasih aja, kalau udah dikasih pasti langsung pulang. Pulang nggak? Pulang. Kalau gua bagi pulang. Iya kan, dia pengen bagi niatnya. Jadi pengen bagi apa pengen nyeksa dia? Gue sih pengennya nyeksa. Gitu. Jangan, bagi aja. Udah dapet. Enak kalau anak yatimnya udah pulang tuh penceramah, enak. Jadi kalau yatimnya ada bingung ceramah, mau ngajak biar tahun depan sumbangannya banyak, dia diceritain kagak enaknya jadi yatim tuh, nangis yatim, kiai nangisin anak yatim, dosa begitu kan, repot. Nyeritain gak enak jadi yatim, tuh yatimnya yang nangis begitu.
begitu. Kagak ngomongin begitu, ini sumbangan dikit cuman permen atu, bagaimana biar dapat banyak, kan repot. Biar pergi baru nasihatin orang yang rada ada tuh biar enak begitu. Kalau yatimnya ada dia mingkir, mau ngomong apa ini ya, nggak enak jadi yatim, nangis yatim ini nantinya begitu tuh. Jadi susah kalau kita ngomongin yatim ini, dia ngasihnya sedikit, nah dia bingung, dia bagi aja, dia pergi nggak apa-apa, bagi begitu, pergi begitu. Kalau duitnya ada, emaknya dibagi juga yang antar tuh, kan kasihan pakai gojek juga, biar anak yatim tuh dapat duitnya buat emaknya, yatim gak dapet juga, sian emak mulu begitu. Ini repot. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, kata Syekh Nawawi. Wa fi hadhil ayati ta'rid, ayat ini ada makna yang terselip, bahasanya kiasan. Allah kagak beri hidayah orang kafir. Apa maknanya? Sifat mengungkit-ungkit, sifat ria, sifat daripada menyakiti perasaan pemberi adalah karakter orang kafir. Maka tidak layak umatnya Nabi, fala budda lil mu'minina an yajtanibuha, maka wajib, kudu, harus, semestinya orang-orang yang beriman menghindari akhlak-akhlak buruk yang karakter orang kafir. Singkatnya, jangan hancurkan keberkahan sedekah kita dengan mengungkit-ungkit, dengan menyakiti, dengan ria, karena ini daripada akhlak orang-orang munafik. Moga Allah selamatkan kita, moga Allah lindungi kita, jaga kita daripada malapetaka dunia, malapetaka akhirat. Tuh yang sedekah makanan kita baca Fatihah, kopi segala macam buat yang ngaji, jangan langsung pulang, minum dulu, ngehormatin yang muliain. Sianan udah sedekah-sedekah, kita doain yang sedekah makanan minuman tuh biar dapat Allah Subhanahu wa taala berikan diterima sedekahnya, berikan ganjaran pahala yang banyak, diberikan rezeki yang luas, yang berkah, qabul hajat dunia hajat akhiratnya, sebab ngasih makanan minuman sama orang ngaji. Moga anak keturunnya menjadi orang soleh, solehah, orang alim, orang yang tinggi derajatnya. Al-Fatihah. Kemudian segini aja ngaji kita. Ini ada tanya jawab. Pertanyaan, bagaimana kiat agar semangat ibadah tetap stabil, tidak naik turun? Ini mau kita juga pengen ini. Apa kiat-kiatnya supaya ini? Mau kemana? Oh ada tamu. Oh iya, mudah-mudahan neken ini. Oh neken, iya baik, amin, amin, iya jazakumullah. Siap. Ini ada pertanyaan, bagaimana agar ibadah itu stabil. Begini, agar supaya ibadah kita stabil, cara yang paling gitu adalah hifzul awqat, menjaga waktu, memanage waktu, mengatur waktu, mengorganisir waktu. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Salalimul Fudala, man rama an yasluk tariqal awliya falyahfazan hadhil wasaya amilah. Siapa orang yang ingin menempuh jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang dekat dengan Allah,
maka hendaklah dia mengamalkan 9 wasiat dalam kitab ini. Di antaranya beliau sebutkan minha hifdzul awqat. Di antaranya harus pandai memanage waktu, harus pandai mengatur waktu, harus pandai mengorganisir waktu. Sebab ini yang paling pokok. Jangan kita selagu-lagunya. Kita diatur, diprogram, ada schedule yang jelas. Jam sekian saya begini, jam sekian saya begini, jam sekian saya begini, jam sekian saya begini. Besok saya kegiatannya ini. Besok saya kegiatannya ini. Itu harus tercatat, terprogram. Tanpa itu sulit untuk stabil. Kenapa? Karena manusia ada titik kejenuhan. Ibnu Athaillah dalam hikamnya menyatakan, lamma alimal haqqu minka wujudal malal lawana laqat ta'at. Ketika Allah Al-Haq Jalla Jalaluh mengetahui sebagai pencipta kita bahwa di dalam diri kita ada titik kejenuhan, maka Allah jauh-jauh hari sebelum manusia dicipta dibuatkan ibadah warna-warni. Solat tidak disuruh solat 24 jam. Ada waktu di mana haram mengerjakan solat, yaitu ba'da solat asar sampai maghrib, ba'da solat subuh sampai matahari terbit setombak. Di antaranya masih banyak. Kemudian puasa, meskipun dia puasa Daud, saumud dahri, puasa sepanjang tahun, ada hari di mana dilarang berpuasa, haram. Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, seterusnya. Agar supaya tidak muncul kejenuhan, supaya tetap stabil, maka alokasikan wiridnya jangan satu. Walaupun Quran sebagai wirid yang paling tinggi, gitu. Kata Imam Haddad di dalam risalah muawanahnya, la yambagi an yastaghriqa kulla awqatika biwirdin wahid wa in kana afdalal awrad fayafutuka barakatu ti'dadil awrad. Tidak pantas seorang hamba menghabiskan waktunya dalam satu aktivitas, satu wirid, meski itu paling tingginya wirid. Kayak Quran paling tinggi, nggak boleh 24 jam, sebab akan hilang keberkahan berbagai macam wirid. Fa inna likulli wirdin asaron fil qalbi wa nuron wa madadan. Kata Imam Haddad, masing-masing punya khasiat tersendiri. Makanya agar supaya stabil, maka warna-warni. Orang dulu begitu, biar kata miskin, cerdas, stabil. Ketika anaknya ngeluh, mah apaan? Kayak orang-orang lah makan roti Belanda, Holland Bakery, tulisannya Holland Bakery, itu roti Belanda. Besok tuh orang dulu, besok anak yang tadinya mau ngeluh kagak jadi, kan punya harapan besok. Maka besok pagi selepas sholat subuh pergi ke kebun, cabut, kukus, taruh meja makan. Mana marotinya? Itu di meja. Dilihat, kok kayak petasan? Ini roti sumbu, roti sumbu begitu. Sama itu roti Belanda, udah kita mau roti sumbu begitu. Enak juga mah, apalagi dikasih tahu kuning, bener nggak? Orang Betawi begitu tuh. Tapi anaknya 2 hari 3 hari jenuh. Nya apaan? Budek nih, budek makan singkong mulu. Mulai besok tidak makan singkong. Tenang anaknya. Begitu.
Maka besok pagi habis sholat subuh ke kebun lagi, cabut lagi, begitu tuh dipotong tuh kecil-kecil kukus, taruh lagi nanti di meja makan. Sarapan apa? Lihat aja udah gua siapin, kata nyaknya. Apaan ini nyak? Gengsot. Gengsot, bener nggak? Gengsot namanya, kecil-kecil dikasih ampas. Kata anaknya enak, apalagi dikasih gula pasir, begitu. Jadi anaknya asik, tapi lama-lama dia jenuh. Tuh anak tuh, nya apaan? Teriak mulu, gengsot mulu, budak nih. Mulai besok nggak makan gengsot. Tuh, tenang lagi. Besok habis sholat subuh ke kebun lagi, cabut, kukus lagi, tumbuh, taruh lagi di meja. Sarapan apa? Lihat di meja. Apa ininya? Getuk. Ada aja. Takut bosan karena dia rada ke feminim pakaiannya, dikasih warna pink, getuk lindri. Ada aja namanya. Jadi biar stabil. Maka ibadah tuh macam-macam. Dalam majelis kita aja wiridan macam-macam. Dohor suruh la ilaha illallah mubin, asar la haula wala quwata illa billah, maghrib rabbik fili wadaya, isa subhanallah sub, berbeda-beda. Ratib haddad begitu. La ilaha syarikalah, pindah lagi subhanallah alhamdulillah, pindah lagi subhanallah rabbana. Kenapa? Kullu jadid ladid. Setiap yang baru ada kenikmatan. Begitu. Ada seorang suami biar stabil, bininya ngomel mulu. Ada nggak yang diomelin bini nih? Kayaknya nggak ada, cuman nyengirnya curiga. Itu dia bilang bininya, bang, kayak orang-orang apa, rumah kecil amat ini, sumpek tahu, tapi lakinya santri baik, kasih duit 200.000. Ono pergi pasar malam Senin, pasar malamnya pergi, dan kebiasaan ibu-ibu biar kata di kampungnya tuh pasar malam akan muter, kalau belum tutup belum pulang, walaupun cuma daster doang yang mau dibeli. Dia muter aja tuh, lakinya panggil temannya, lu datang mau ngapain? Tolong bantuin gua geser dipan, dipannya utara selatan ganti ngulon ngetan, kacanya sebelah sono ganti sebelah mari, ininya sebelah mari ganti sebelah mari gucinya. Dia bininya pulang tuh, pada waktu masuk rumah udah rapih, bininya senyum-senyum, subhanallah bang, ternyata rumah kita gede juga ya. Itu lakinya di mulutnya bagus, iya sih, tapi di hatinya ketawa lakinya. Kata lakinya, pret, emang tanahnya seuprit, mau gede dari mana, mau diputar bagaimana juga tanahnya segitu-gitu juga, tapi perasaan dia udah gede. Itu namanya menstabilkan ibadah. Maka kayak begitu, pandailah memanage waktu. Begitu, pandai. Jangan kita selagu-lagunya diatur. Saya sering ngomong agar supaya stabil, waktunya kerja, waktunya kerja, waktunya ibadah, waktunya ngaji, waktunya mancing. Jadi diatur, begitu diatur, tergantung waktunya apa, waktunya begitu. Kalau menyalahi waktu repot, semuanya mengatur. Saya cerita diri, bila saya ini jadwal yang dikasih oleh anak-anak yang ngatur jadwal padat, wah repot, bisa jebol. Pangkas satu, mau diomelin ke oleh jamaah nggak apa-apa, saya harus tidur. Kalau enggak jebol saya kesehatannya, nanti bisa sakit seminggu, repot semua orang. Saya harus pangkas itu kaki, amputasi, jebret, merem untuk tidur. Ngajar juga tidak bisa kita, karena kita nggak bakal keluar, capek mau tidak mau, pangkas satu, jebret. Itu seringkali kayak begitu tuh kalau ngaji pre. Penyebabnya untuk apa? Merem begitu, biar stabil. Manusia tidak seperti robot,
begitu. Jadi kita harus bisa mengatur waktu kita, jangan habis. Teman kita nongkrong, kita temenin dia nongkrong, enak dia menongkrong juga, kontrakannya 100 pintu lah, kita tinggal aja mesti ngontrak begitu. Dan sering kedatangan tamu yang tidak diundang karena kontrak kita dekat kali, kan banjir ya kan, begitu akan jadi puyeng kita. Maka kita harus pandai kapan kita ngobrol, kapan kita ini. Kalau kita ngobrol mulu habis kita, namanya majelas ora jelas. Mak tu ora artinya tidak jelas, itu bahasa Indonesia, tidak jelas. Jadi kita harus menstabilkan ibadah itu dengan cara mengatur kapan ibadah, kapan tidak. Hiburan boleh-boleh, silakan. Sesekali keluar enggak apa-apa. Kalau mau nyari hiburan begitu, nyari hiburan. Dan saya ini demen mengarahkan orang demen tidur di puncak. Kalau mau ziarah dulu ke Empang Bogor enggak apa-apa, ya deh ziarah dah, baik. Jadi enggak semata-mata buang duit, niatnya ziarah, nginepnya di puncak, kan dapat ganjaran. Kalau timbang tidur doang, kan di rumah juga tidur, merem begitu, enggak ngeliat juga, kan begitu, sama begitu. Jadi tidur aja di rumah begitu, kayak begitu, sama aja. Kalau ngomong sama, cuman perasaan doang. Dari puncak nggak ada yang dibawa, gunungnya kagak gitu, spraynya kagak, spraynya begitu. Yang dibawa apa? Perasaan doang. Apa? Marah dia pulang macet, kurang ajar doang jalanan. Dari kemarin juga udah begitu, sebelum ente jalan. Ya udah harus diterima, tiada yang macet bagi yang sabar. Oh udah sabar aja dah. Jadi begitu, stabilkan waktu. Itulah cara kita biar